Shalom, umat Tuhan dimanapun berada. Salam jumpa kembali melalui renungan malam yang diselenggarakan oleh Resort GKS Sampit untuk edisi kita pada hari ini, Senin tanggal 20 Maret 2023. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, nasi yang akan kita renungkan dan kita dengarkan bersama pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 9 sampai ayat 21. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati, pikiran dan pendengaran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saya akan membacakan untuk kita satu ayat dari bagian nas yang akan kita renungkan pada hari ini. Saya mengambil dan membaca pada ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun berada, tema firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini, bertobat dari perbuatan dosa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dosa adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dosa berarti kita melakukan suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan perintah dan titah Tuhan. Dosa menjadi tembok pemisah antara hubungan kita dengan Allah. Dan Nabi Yesaya menggambarkan dalam nas kita pada saat ini bagaimana kondisi yang dialami oleh bangsa Yehuda sebagai akibat dari tindakan kejahatan dan pemberontakan mereka kepada Allah. Pada ayat 9 sampai ayat yang ke-10 tergambar konsekuensi dari segala tindakan yang mereka lakukan. Ketika mereka hidup menolak untuk berbuat adil dan kebenaran, akibatnya mereka sendiri tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran itu. Ketika mereka menantikan hidup dalam terang, tetapi kondisi mereka pada saat itu berada dalam kegelapan. Ketika mereka mengharapkan keselamatan, tetapi tidak mereka peroleh karena keselamatan itu jauh dari mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat betapa dahsyatnya akibat dari kehidupan di mana kita melakukan pemberontakan dan pelanggaran kepada Tuhan. Karena itulah gambaran dari kehidupan bangsa Yehuda ini seharusnya menjadi peringatan untuk kehidupan kita bahwa ada konsekuensi, akibat yang akan didapatkan ketika kita melakukan kejahatan dan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Karena itu apa yang dapat kita renungkan untuk kehidupan kita pada masa kini? Saudara, kita semua ini siapa saja dapat jatuh dalam perbuatan dosa. Dosa seperti apapun, besar atau kecil, ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, maka seharusnya kita perlu membereskan dan mencari pengampunan daripada Tuhan. Karena itu jalan keluar dari dosa adalah melakukan pertobatan. Pertobatan berarti kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita, dan dalam kesadaran dan dalam kesungguhan kita akan meninggalkan perbuatan dosa itu dan tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Karena itulah setiap orang yang melakukan pertobatan seharusnya mengakui, menyesali, dan menyadari dengan sungguh-sungguh apa yang ia telah lakukan dan perbuat di hadapan Tuhan.
Pengakuan itu akan dapat membawa kita untuk kita mengalami pengampunan dan kekuatan untuk kita melangkah meninggalkan dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pengakuan dosa itu penting. Karena itu menjadi awal dari sikap pertobatan kita. Dan pengakuan dosa itu tentu tidak hanya di bibir saja atau sebagai sebuah pengampunan, sebuah pengakuan dari apa yang kita lakukan. Tetapi seharusnya itu akan menggiring kita dari penyesalan, pengakuan dan kesadaran akan perbuatan dosa, maka itu akan menuntun kita untuk kita melangkah dan berbuat yang lebih nyata dalam tindakan yang sesungguhnya buah dari pertobatan itu. Karena itu yang perlu kita lakukan ketika dalam satu waktu atau satu ketika tanpa kita sadari, kita melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, dan meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mari kita memohon pengampunan daripada Tuhan, agar dosa tidak lagi menghalangi kita dalam keterhubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita akan mengalami kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu kiranya firman Tuhan ini akan menuntun kita semua untuk tetap bergerak dalam pimpinan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, biarlah Roh Kuduslah yang akan menuntun kita sehingga yang kita lakukan adalah kehidupan dalam kebenaran, kehidupan untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan dan tidak melawan atau memberontak kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan sungguh merasakan akan kasih, anugerah, penyertaan, dan pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkannya. Biarlah kami menyadari akan hidup kami, akan kelemahan kami, di mana kami seringkali mendahulukan keinginan kami dibandingkan keinginan dan mentaati perintah-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan kami, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati semua. Berikan kami juga kesehatan dan kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami seturut dalam kehendak dan maksud Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kini dan selama-lamanya. Amin.